Halo pemirsa, kabar mengejutkan datang dari selebgram Miley Cyrus yang ditangkap untuk kedua kalinya akibat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, datang dari perkembangan kasus Gabriela Larasati yang kini para pelaku penyebar video syur mirip dirinya sudah ditangkap. Dan terakhir, kabar bahagia datang dari Angela T yang resmi menikah dengan Goldwyn Yustantio, seorang duda dan pengusaha kaya. Kabar mengejutkan kembali datang dari selebgram Miley Cyrus. Belum lama bebas dari jeratan narkoba, keponakan Ashanti ini kembali ditangkap atas kasus yang sama. Miley diamankan polisi di salah satu kafe kawasan Jakarta Selatan pada Minggu dini hari kemarin. Berdasarkan pemeriksaan pihak polisi dan tes urin, Miley Cyrus ternyata positif benzo. Dari pemeriksaan tersebut, Miley akhirnya digiring ke Polda Metro Jaya guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tak sendiri, Miley Cyrus ditangkap polisi bersama 3 orang temannya saat berada dalam kafe. Ketiganya pun langsung dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Memang benar, kemarin hari Minggu sekitar pukul 00.15 memang rutin kita setiap malam Sabtu, malam Minggu kita anggap rawan di masa PPKM berskala mikro ini, berskala makro ini, ada beberapa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19, termasuk adalah bukanya tempat tutup dan bukanya tempat-tempat hiburan. Salah satunya adalah satu kafe di Jakarta Selatan. Kita lakukan razia, ya. Sekarang kita segel, ya. Dari teman-teman dari Satpol PP sudah melakukan penyegelan kepada kafe tersebut. Kemudian kita lakukan tes urin. Hasilnya adalah 3 orang positif psikotropika golongan 4, benzoid, ya, atau benzo. Siapa saja? Yang pertama adalah MLP, AR, dan YP. Salah satunya adalah public figure, ya teman-teman, ributi ke saya, tanyakan terus ke saya, ada di belakang saya. Mengulas balik pada November 2020 lalu, Miley Cyrus diciduk polisi di sebuah hotel kawasan Jakarta Utara. Selebgram dengan nama asli Milandu Prakasa Samudro itu dinyatakan positif mengkonsumsi sabu setelah menjalani tes urin. Terhadap Miley Cyrus kemudian menjalani rehabilitasi di BNN Lido Bogor hingga dinyatakan bebas pada 10 Januari 2021. Sementara itu perihal kasus narkoba yang menjerat Miley Cyrus saat itu belum diketahui apakah dilanjutkan atau tidak. Yang kebetulan kalau masih ingat 3 bulan yang lalu, ya, iya, tersangkut juga masalah narkoba, pengguna narkoba di Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, yang hasilnya adalah direhabilitasi yang bersangkutan. Dia sudah jalankan selama sebulan dan sekarang ini masih wajib lapor, masih terus kontrol, wajib. Nah, kita amankan masih positif benzo. Ada satu setelah kita dalami, yang bersangkutan ini mengkonsumsi obat clozapine tablet 2 mg. Ya, dia minum memang sekitar hari Kamis. Kita lakukan penangkapan hari Minggu, mengamankan hari Minggu pagi. Hari Kamis itu dia minum dan masih positif. Setelah kita dalami, yang bersangkutan memang masih rawat jalan dari BNNK Jakarta Selatan, ya, dari BNNK Jakarta Selatan, dan masih mengkonsumsi obat itu, ya. Tetapi petugas pada saat itu tahunya memang ada yang positif sehingga harus diamankan ke Polda Metro Jaya. Ketiga-tiganya sekarang akan kami serahkan ke BNNK Jakarta Selatan untuk dilakukan rehabilitasi, karena memang masih kewenangan BNNK Jakarta Selatan. Jadi prosesnya kami menyerahkan ketiga-tiganya ini ke
BNNK Jakarta Selatan. Karena masih statusnya adalah rawat jalan. Dia mengkonsumsi obat itu pada saat hari Kamis, dia ada di sana. Obatnya ada, coba lihat obatnya. Surat keterangan juga ada. Ini obatnya. Biar lebih jelas lagi, tahu semuanya. Langsung jadi ya? Apa? Ini pasti fotonya lagi dapat semua. Nih, udah cukup. Tengah, Pak. Ini adalah obat yang dia pakai hari Kamis, dia menggunakan ini. Dan memang ini adalah resep dokter lengkap dari BNNK Jakarta Selatan. Ya, jadi petugas tidak salah karena pada saat melakukan razia dicek urin positif benzo, ini obat ini, sehingga harus dibawa ke Mapolda untuk kita amankan di sini dan kita dalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari saya adalah jauhkan tempat hiburan malam, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jauhi narkoba dan jaga kesehatan selalu untuk semuanya. Terima kasih. Obatnya itu untuk kecemasan dan kemarin sempat depresi dari BNN, emang dikasih untuk mencegah kecemasan dan depresi aku. Penyebar video syur mirip artis Gabriela Larasati telah ditangkap polisi. Sejauh ini polisi telah menetapkan MK dan MSA. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan bahwa MK dan MSA menyebarkan video tersebut dari dua medium yang berbeda dan keduanya juga tidak saling mengenal. Semenjak video tersebut tersebar luas di kalangan masyarakat, pihak kepolisian langsung bergegas untuk mencari penyebar video yang meresahkan masyarakat itu. Alhasil, NK ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 15 Februari kemarin, sementara MSA dibekuk aparat di Trenggalek, Jawa Timur 2 hari setelahnya. Dalam penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti 1 buah laptop, 3 ponsel pribadi, dan beberapa kartu ATM. Hari ini Polres Metro Jakarta Barat akan kembali merilis pengungkapan yang dilakukan oleh Subnet Cyber Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam kesempatan rilis ini, saya sampaikan bahwa di awal sempat viral pemberitaan tentang beredarnya video yang berkonten pornografi, di mana figur itu adalah diduga mirip seorang artis dengan inisial GL. Jadi hari ini kita akan merilis bahwa kami telah berhasil menangkap pelaku yang menyebarkan video tersebut. Ada 2 tersangka yang kami amankan, yaitu tersangka dengan inisial NK dan MSA. Mereka adalah 2 orang yang terpisah, yang bukan menjadi satu kelompok. Mereka melakukan kegiatannya masing-masing, di mana tersangka atas nama MSA yang bersangkutan adalah seorang residivis, di mana pada tahun 2015 pernah ditangkap dan diproses dengan perbuatan yang sama, penyebaran video porno, dan divonis 4 bulan di Polda Jatim. Ini kita tangkap kembali yang bersangkutan, saudara MSA ini, di wilayah Trenggalek. Ya, kita langsung ke sana dan menangkap yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini memiliki akun Twitter yang namanya BBFF Official, di mana sampai saat ini followernya sebanyak 10.000. Memang dalam konteks ini TSK MSA ini, tersangka dengan inisial MSA ini bermaksud untuk menambah followernya. Artinya di situ pasti ada keuntungan lain yang didapat oleh yang bersangkutan. Mereka lari sampai ke dalam hutan ya, kalau tidak salah, dan berhasil ditangkap oleh tim kita yang bergerak menuju wilayah Trenggalek. Kemudian tersangka yang kedua, yaitu
yaitu dengan inisial NK, kita berhasil tangkap yang bersangkutan di wilayah ini. Dilakukan oleh yang bersangkutan untuk mengambil keuntungan di dalamnya, di mana apabila ada members yang memang sudah terdaftar, itu ada members biasa, ada members VIP dengan harga berbeda, kisaran 250 sampai 300.000 untuk menjadi membernya. Nah, untuk setiap film yang akan diminta oleh para member itu berbayar lagi sekitar 300.000 untuk satu film ini. Salah satunya film yang saat ini menjadi permasalahan. Dan barang bukti yang berhasil kita amankan karena inilah yang digunakan oleh tersangka untuk mempublikasikan konten-konten tersebut, ya, baik di Twitter maupun di web ya, komputer. Ini ada handphone, dan ini ada BBM, ya, sebagai besar handphone ya, karena yang digunakan di Akibat dari perbuatannya, MK dan MSA terancam hukuman 6 tahun penjara atas pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Tak hanya itu, ternyata artis sinetron Gabriela Larasati belum bisa bernafas lega. Faktanya, kasusnya kini sebagai saksi bisa saja naik jadi tersangka. Kemudian kepada kedua tersangka ini kita kenakan Undang-Undang tentang pornografi dan Undang-Undang tentang ITE dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Mereka masih kita lakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan hal-hal lain yang mungkin tersangkut dengan peredaran video berkonten pornografi ini, dan mudah-mudahan bisa segera kita tuntaskan dan kita lanjutkan perkaranya jika sudah lengkap ke kejaksaan, ke penuntutan dan persidangan selanjutnya. Jadi mereka memanfaatkan video-video yang beredar, kemudian mereka ambil untuk dimasukkan sebagai bahan untuk mengambil keuntungan. Video porno diduga mirip artis GL. Ini terkait dengan mengapa itu bisa beredar, seperti kami sampaikan itu masih dalam proses penyelidikan kita. Jadi kami menangani ada dua hal yang berbeda, yaitu yang terkait isi dari video dengan konten porno mirip artis GL. Masih kita berjalan, kita lidik siapa sebenarnya orang di dalamnya, siapa yang menyebarkan kepada umum, itu masih kita lidik. Nah, itu masih berjalan. Yang kedua adalah terkait dengan orang-orang mengupload video tersebut sehingga bisa dikonsumsi publik. Nah, saat ini dua orang kami tangkap itu dia mengupload ke media sosial, ada dua, ya. Yang satu menggunakan sarana Twitter, yang satu lagi menggunakan web, tadi disampaikan bocor.com. Dari kedua orang tersebut, mereka mendapatkannya dari media sosial dan Telegram. Itu merupakan penyebaran awal di mana mereka mendapatkan materi tersebut. Nah, itu juga saat ini masih kita kembangkan. Jadi pengungkapan ini belum final. Kita masih akan terus mengungkap sehingga nanti siapa pelaku utama yang menyebarkan hal tersebut ke media. Sebagai saksi. Makanya tadi kita sampaikan bahwa kita masih melakukan pendalaman, kemudian kita masih melakukan pengecekan terkait dengan saksi GL ini. Tentunya juga berawal dari dua pelaku yang sudah kita. Angelati merupakan mantan personil girl band Seven Icons berusia 31 tahun ini akhirnya menikah dengan seorang pengusaha kaya bernama Goldwyn Yustantio. Setelah 2 kali gagal menikah, Angel pada akhirnya melepas status jandanya. Pernikahan yang berlangsung di salah satu hotel mewah di Kuningan, Jakarta Selatan ini diselimuti oleh tangis haru. Faktanya, keduanya merupakan orang yang sama-sama pernah gagal dalam berumah tangga. Tangis Goldwyn Yustantio pecah saat mengucapkan janji suci pernikahan dan nampak raut bahagia tersirat di wajah Angel. Keduanya mengaku sama-sama bersyukur karena bisa dipertemukan, walau di awal sempat banyak menuding bahwa hubungan mereka merupakan settingan belaka. Hati untuk menerima segala galanya kekurangan Goldwyn dan menerima segala kelebihannya. Ya. Karena terharu ya bisa sampai hari ini benar-benar
lewat Angel setia pada prinsipnya dia, malah lewat dia saya berubah gitu. Jadi saya sangat terharu dia datang ke dalam hidup saya, menyelamatkan saya menjadi kembali menjadi manusia yang benar. Iya, jadi waktu pertama kali kenal dia, terus teman-teman kan semua tahu, terus katanya wah kok ini begini, banyak lah rumor-rumor yang negatif, tapi ternyata kita tuh nggak boleh percaya rumor apa gibahan orang gitu. Kita harus mengenal pribadinya, ya dia punya hati tuh yang lembut, yang mau belajar, orangnya rendah hati, nggak sombong, mau mengakui kesalahan dan mau diajak berdoa, dan memang orangnya itu salah pergaulan aja gitu. Begitu dia dapat pergaulan yang baik, ya memang dia mendedikasikan hidup dia untuk Tuhan gitu. Itu sih yang aku lihat, dia itu ketuhanan banget dan bisa diarahkan ke sana gitu. Gak semua pria kan, tahu kan, gak semua pria, kita semua tahu lah, gak semua pria itu mau punya visi dan misi yang baik gitu untuk hidupnya sendiri, apalagi untuk menggandeng seorang pasangan. Rasa bahagia ini juga turut dirasakan oleh sahabat Angel, yaitu Chris Hatta. Hubungan keduanya memang sangat dekat, terlebih dulu mereka sering dipertemukan dalam sebuah pekerjaan. Chris Hatta mengatakan bahwa pernikahan ini sontak membuat kaget. Terlepas dari itu semua, Chris Hatta sangat berharap agar pernikahan ini menjadi pernikahan terakhir. Sama Angel sangat dekat ya, kita 3 tahun kerja bareng dari 2017. Jadi kan sekarang kurang lebih udah 8 bulan terakhir gitu kita nggak pernah ketemu. Karena dia lagi fokus nyiapin pernikahan nih. Kalau aku ngobrol sama dia, memang dia orangnya udah nggak banget mau nikah ya. Kalau kenal cowok baru, pikirannya nikah mulu gitu. Seneng dong, tapi sempat sedih juga. Kan waktu itu pacaran sama yang sebelum ini kan seperti juga tuh. Dekat sama kita ya. Kita sering ketemu. Akhirnya mereka putus. Kan putusnya juga nggak ngerti lah. Itu juga mau cerita kenapa putus. Ya itu namanya nggak jodoh. Akhirnya tanpa butuh waktu lama, Angel telah mendapatkan pendamping yang baru. Yang mudah-mudahan pendamping ini jauh lebih baik daripada yang terakhir ya. Dia juga sama-sama pernah gagal kan, suaminya yang saat ini kayaknya udah seperti pernah gagal dulu. Angel pun kan juga pernah gagal. Nah, merasa mereka berdua akan saling bisa ngerti nih, karena udah pernah gagal. Nggak pernah, cuman ngomongnya apa ya? Gue ada nemu, gue ada kenal cowok, ya kan, cowoknya ganteng, sukses, tapi nggak tahu, cuma nggak tahu yang mana wajahnya. Baru yang ini aja nih wajahnya baru kita lihat, ya pas dia kirim undangan. Ya harapannya semoga pernikahan ini menjadi pernikahan yang terakhir ya buat Angel. Berbahagia selalu, cepat dapat momongan. Udah itu apa ya, bawelnya dikurangin Angel ya. Semua apa sih Om? Kita aja sebagai teman dengerin dia bawel tuh pusing ya. Mudah-mudahan ntar pas nikah bawelnya dikurangin, jadi sama suaminya itu tetap akur-akur aja di rumah. Terus juga dunia hiburannya jangan ditinggalin ya, tetap harus dijalani, ditekunin walaupun sudah berkeluarga.